Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman zakiyah. Baiklah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Hasriani, NIM 200222040, ruangan AP reguler 1, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dan bab 2, dan di mana di sini bab 1 menjelaskan tentang faktor penyebab perubahan sosial. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik yang positif maupun yang negatif. Contoh perubahan yang positif adalah perubahan pola pikiran masyarakat dari pandangan menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki menjadi 2 anak saja sudah cukup. Sedangkan perubahan yang negatif misalnya penggunaan mesin-mesin industri yang menggantikan tenaga manusia, yang dapat menyebabkan munculnya pengangguran dalam masyarakat. Sementara itu, Soejarno Soekanto menyebutkan adanya faktor-faktor intern dan ekstern yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Faktor internnya yaitu perubahan penduduk dan penemuan-penemuan baru terhadap perbendaharaan pengetahuan dunia yang telah diverifikasi. Faktor eksternalnya yaitu faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. Alam mempunyai peranan yang sangat penting, baik kehidupan manusia dan peperangan terjadi. Peranan di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan kepribadian dari individu-individu sebagai anggota masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu definisi perubahan sosial. Perubahan sosial sering diartikan sebagai sebuah dinamika atau kejadian sosial di mana norma sosial, ciri-ciri sosial, sistem lapisan sosial maupun kelompok-kelompok sosial yang mengalami perubahan dalam segala sisi kehidupan. Kemudian yang ketiga yaitu realitas sosial. Realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah kenyataan atau yang nyata. Para pakar sosiologi di Indonesia juga sering menggunakan istilah realita dan kenyataan secara bergantian dengan maksud yang sama dalam sosiologi. Apa yang dimaksud sih dengan realita? Realita sosial adalah suatu yang dianggap nyata dalam kehidupan sosial dan merupakan hasil konstruksi sosial. Kemudian pembahasan bab 2 yang menjelaskan tentang teori perubahan sosial. Di sini ada 5 teori perubahan sosial. Yang pertama yaitu teori evolusi. Evolusi merupakan cabang ilmu-ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam rentang waktu yang panjang. Teori evolusi membicarakan tentang asal-usul adanya kehidupan manusia. Teori Darwin ini sangat terkenal di dunia, yang mana teori ini digunakan revolusi dari setiap makhluk hidup di bumi berasal dari nenek moyang yang sama. Kemudian yang kedua yaitu teori revolusi. Revolusi merupakan wujud perubahan sosial yang paling spektakuler sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis, pembentukan ulang masyarakat dari dalam dan pembentukan ulang manusia. Revolusi menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas, menyentuh semua tingkat dan dimensi masyarakat, ekonomi, politik, budaya, organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, dan kepribadian manusia. Revolusi membawa dampak pada perubahan melalui kekerasan terhadap rezim politik yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu teori siklus. Teori siklus menjelaskan bahwa perubahan sosial bersifat siklus, artinya berputar melingkar. Menurut teori siklus, perubahan sosial merupakan suatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar-putar menurut pola melingkar. Pandangan teori siklus ini yaitu perubahan sosial sebagai suatu hal yang berulang-ulang. Yang keempat yaitu teori fungsional. Teori fungsional adalah istilah teori yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu functional theory, yang berusaha secara fungsionalis melacak faktor penyebab perubahan sosial masyarakat sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi kehidupan mereka. Kemudian yang kelima yaitu teori konflik. Teori konflik memiliki asumsi dasar bahwa
Perbedaan kepentingan antara kelas sosial menciptakan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Akar dari terciptanya konflik dalam masyarakat adalah ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan kekayaan yang menciptakan kesenjangan kelas sosial. Baiklah, itulah tadi dari pembahasan bab 1 dan bab 2. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.